Min 27 Aceh Besar is the best. Yeay. Dipuji tak terbang? Tidak. Kelas 6 digital. Belajar seru, tiap waktu, kreatif dan berkarya. Kelas 6 Aragim Berisi, asik, otentik. Kelas 6 Artayun. Kangen apa? Kangen era jadi Tengku Umar. Kangen era jadi pemain sepak bola. Kangen aku jadi Maya. Kangen sama Purina. Kangen pinti 4. Nih? Kangen sama uang kupa, soalnya di SMP gak ada uang kupa lagi. Kangen jadi prajurit. Kangen ketemu yang sama-sama. Kangen fiksi. Kangen main-main bersama. Kangen kelas 4. Kangen latihan. Jujur kangen Pak Furkan. Kangen belajar sama-sama. Kangen adik kelas. Kangen main bareng. Kangen guru-guru. Ganti gaya. Gaya pelet. Kicau. Kesan saya atau kesan ibu untuk anak-anak ibu yang lulus insya Allah di tahun atau angkatan 2026 ini itu terkait keaktifannya sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Keaktifan peserta didik tahun 2026 ini itu aktif di segala hal, baik itu pada hal-hal yang memang kita membutuhkan keaktifannya maupun dalam hal-hal yang sebenarnya nggak perlu aktif tapi mereka aktif juga. Itu kesannya untuk kelas 6 yang lulus tahun ini, tahun 2026. Hai Kid, apa kabar semuanya? Kelas 6 Aragim. Jadi kesan pertama Ibu Rina ketika masuk kelas kalian itu adalah Ibu Rina merasa tertantang, antusias, dan penasaran dengan kelas 6 Aragim. Karena sebelumnya Ibu Rina dengar kalau kelas 6 Aragim itu kelas yang Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian kemudian yang paling Ibu Rina ingat ketika masuk pertama kali di kelas kalian itu, kamu bertanya-tanya, ini siapa? Ibu siapa? Dan Ibu Rina juga bertanya-tanya, ya pastinya dong, karena kan Ibu Rina baru pindah ke Milan baru, tiba-tiba sudah menjadi wali kelas 6. Wajar kalau bertanya seperti itu. Kesan saya pertama sekali saya masuk di kelas 6 Alim, saya sangat senang, bahagia, karena mereka itu anak-anak yang istimewa bagi saya. Mereka itu mudah diarahkan, akhlaknya soleh, soleha, dan mereka itu anak yang luar biasa dari berbagai hal, apa yang kita terapkan untuk mereka. Halo anak-anak ibu semua, terkhusus kelas 6 kita. Senang sekali di sini ibu ingin memberikan kesan ibu selama masuk ke kelas kalian. Momen yang pertama itu pada saat pertama kali ibu masuk. Ibu sangat terkesan sekali, banyak anak-anak di kelas 6 digital sudah bisa Canva, sudah bisa membuat PPT, bahkan ibu ingat sekali sama Wara yang pertama sekali menunjukkan hasil PPT-nya berupa video. Ya, digabungkan PPT-nya banyak-banyak menghasilkan video berupa kartun. Wow, itu sangat luar biasa bagi ibu untuk anak sekelas 6 SD atau LMI. Kesan pertama begitu jumpa dengan anak-anak yang saya lihat bahwa mereka semuanya duduk manis, diam, dan tak banyak bicara. Dan di hari-hari selanjutnya itu mulai muncul nampak siapa yang banyak bicara dalam kelas, siapa yang suka ngajak kawan bicara, siapa yang sering keluar masuk kelas. Kemudian dari situ kita pun membuat kesepakatan di dalam kelas bahwa kita pilih ketua kelas, di mana pada saat itu saya belum kenal anak siapa yang pandai, siapa yang bisa memimpin kawan-kawannya, ya. Akhirnya kita pilih dan setelah bertemu dengan anak-anak kita menghasilkan satu kesepakatan bahwa kami memilih Kansa
di dalam kelas sebagai ketua kelas. Kemudian waktu itu pertama sekali yang paling banyak bicara itu Fakri. Saya pikir dia adalah anak yang mau membantu di dalam kelas dan dia anak yang mau bekerja sama di dalam kelas, baik mengontrol. Tapi demikian juga kami harus memilih juga semuanya. Misalnya untuk keamanannya, untuk ketua kelasnya, wakil ketua kelas, bendahara, semuanya kami pilih bersama. Itu waktu pertama kali masuk lakukan. Kemudian kalau hal yang lainnya, kalau yang paling terkesan waktu pertama kali masuk itu apa ya? Karena hampir semua anak di awal-awal itu mereka baik semuanya. Cuma ada 1-2 aja yang agak lasak sedikit, ya, tidak aktif sekali. Mereka tidak pendiam, biasa saja Pak Pekan. Belum nampak di awal-awal. Akhirnya di semester setelah berjalan itu, di semester mau naik kelas itu udah mulai nampak mereka bagaimana. Apalagi setelah kita mau buat acara pinsi, itu udah mulai nampak mereka sosialnya, saling membantunya, semuanya sudah mulai nampak keakraban mereka. Apalagi ya, dan mereka mau curhat dengan kita, menganggap saya bukan hanya sebagai wali kelas, tetapi juga sebagai kawan mereka. Itu paling berkesan yang membuat saya senang. Terkait nilai-nilai yang kita tanamkan atau kita titik beratkan kepada beberapa hal yang memang sengaja kita bina, terutama melalui prajurit madrasah, itu terkait kedisiplinan anak-anak. Kemudian kita berharap anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Maka hal-hal yang menyangkut tanggung jawab itu selalu dilakukan pembiasaan-pembiasaan di madrasah kita. Kemudian kita juga menginginkan anak-anak kita ini anak-anak yang berani tampil di depan, berani mengatakan sesuatu jika itu memang tidak benar. Lalu kita menginginkan anak-anak kita ini jujur. Nah, ini juga merupakan pembiasaan yang kita lakukan di MIN 27 Aceh Besar. Jadi beberapa hal yang memang setiap hari selalu kita ingatkan, termasuk adalah kebiasaan atau tanggung jawab anak-anak terhadap cinta kepada lingkungan. Mereka harus menjaga kebersihan, kemudian penghijauan yang ada di madrasah sedekat mungkin tidak dapat diganggu, tetapi dipelihara dengan baik. Apa hal yang nggak bisa dilupakan dari angkatan ini, Bu? Nah, ini unik nih. Ada satu hal yang Ibu nggak pernah jumpai di letting-letting yang sudah tamat. Hanya ada di letting ini sepertinya. Karena apa? Di MIN 27 Aceh Besar itu, anak-anak dilarang untuk membawa bola atau mainan. Akan tetapi pada letting ini, larangan itu sepertinya nggak berlaku. Jadi setiap hari, anak-anak ada aja yang bawa bola kaki. Nah, bola kakinya ini dimainkan di dalam kelas, dimainkan di halaman. Padahal kita sangat ketat peraturan, apalagi bermainnya itu di dalam kelas. Kalau di dalam kelas itu tentunya akan merusak barang-barang yang ada di dalam kelas. Kemudian juga kemungkinan teman-teman yang ada di dalam ruang kelas juga bisa kena tendangan bola dari anak-anak ibu, ya kan? Kemudian di luar juga dilarang. Kenapa? Karena dekat sekali dengan jendela kaca. Jadi dikhawatirkan nanti ada bola yang nyasar ke jendela kelas, begitu. Namun anak ibu setiap hari bawa bola, diambil oleh guru olahraga, diambil oleh guru piket bolanya, kita sembunyikan. Itu nggak ada lagi yang minta bola itu, dibiarkan aja diambil oleh gurunya. Lalu besok muncul lagi bola lain, tetap main bola, diambil lagi, sehingga setiap hari selalu ada bola yang diambil oleh guru. Nah, bola ini oleh guru dikumpulkan sehingga menjadi 2 plastik besar. Lalu ketika ibu bersama beberapa guru termasuk Pak Furkan, Bu Mai, kita berangkat ke Tamiang nih, ngantar bantuan. Akhirnya ada Pak Rido juga, ya Pak Rido yang bawa mobil, ya. Dapatlah 2 plastik besar, ya kan? Lalu ibu bawalah bola itu ke Tamiang. Ibu serahkan, ibu bagikan kepada teman-teman kalian yang ada di sana. Nah, ibu sudah izinkan, beberapa waktu yang lalu ibu udah izin, mohon maaf, nih bolanya semua udah ibu sumbangkan untuk kawan-kawan di sana. Nah, ternyata di sana bola itu menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka. Begitu gembiranya mereka menerima bola dari kami. Jadi, ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang sudah menyumbangkan bolanya. Izin ya. Banyak sekali momen lucu dengan anak-anak ketika mereka menyeloteh, ya, mereka ngomong kadang-kadang asal ngomongnya entah apa. Kalau yang sedih juga ada dengan mereka, apalagi ketika hari guru kemarin itu tanpa saya kasih aba-aba, tanpa pemberitahuan, tanpa ada tanda-tanda dari mereka, maksudnya ada bisik-bisikan, nggak ada. Tiba-tiba mereka punya usul buat acara kumpul duit sendiri. Besoknya dengan cara sangat sederhana mereka ingin membuat saya senang.
dengan mereka. Itu yang diarahkan oleh Kaila dan kawan-kawan. Juga mereka bisa mengajak anak laki-laki yang sebenarnya ada Pak Furkan di kelas saya itu laki dan perempuan dan hanjat do Pak Furkan lagi musuh. Tapi baru-baru ini saya lihat kok kayak ganggu-ganggu anak cewek gitu. Nah itu perubahan yang nampak sama mereka sekarang. Saya ingin mengajarkan mereka betul-betul bisa. Nggak ada istilah kelas A, B, C, dan D. Saya ingin betul-betul mereka muncul. Dan hari ini saya sangat senang ketika saya tahu entah itu ada kenapa ya, latar belakang kenapa. Hari ini di kelas saya lulus di MSN 2 sebanyak 6 orang. Itu satu kebanggaan bagi saya. Yang tidak terlupakan ya, yaitu pada saat anak-anak laki-laki ya, anak-anak laki semua nih suka main bola ya, main bolanya di lapangan. Sudah dikatakan tidak boleh main bola di lapangan, bolanya pindah ke dalam ruangan, main di dalam ruangan sampai diambil bolanya. Ketika diambil bolanya masih ada lagi bolanya. Bayangkan aja dalam satu hari itu bisa 4 bola yang disita, tapi selalu ada untuk besok harinya, untuk besok harinya, dan besok harinya. Itu terutama itu sangat mengesalkan bagi saya, dan juga itu momen yang sangat lucu juga ya, dimana anak-anak antusiasnya cukup besar untuk bermain bola. Memang anak Rashid suka main bola. Bahkan mereka membuat sendiri baju bola untuk suatu acara. Kemudian ada hal yang ingin saya perbaiki jika bisa diulangi lagi, yaitu tentang disiplin dan aturan yang sudah kita sepakati. Jika terulang lagi, saya ingin lebih menekankan lagi disiplin di dalam kelas, supaya apa yang tidak harus dilakukan di kelas tidak dilakukan. Contohnya seperti bermain bola pada bukan jamnya, dan tidak membuka laptop pada bukan jamnya. Mereka itu sangat menyenangkan hati Ibu Ina. Kadang-kadang ada yang buat hati Ibu Ina kesel, nyebelin, tapi ada juga yang buat hati Ibu Ina tuh nyenangin hati, kan? Kadang-kadang ketika orang ini buat suatu tingkah yang tidak berkenan di hati ibu hilang kata-kata apa yang ingin ibu sampaikan. Tapi itu semua adalah kenangan yang selalu Ibu Ina ingat. Waktu kalian ceritain masalah crush kalian sama Ibu Rina itu lucu banget, lucu dan gimana ya, Ibu Rina bingung gitu. Tapi lucu dengar cerita-cerita kalian tentang crush kalian yang ada di adik-adik kelas ataupun sesama kalian. Kemudian ada lagi kesan yang nggak pernah Ibu Rina lupakan dan paling terharu Ibu Rina, yaitu ketika kita menang Pinsi juara 2. Di situ Ibu Rina terharu sekaligus bangga sama kelas 6 Arakip, karena Ibu Rina nggak expect kelas 6 Arakip bisa menang saat Pinsi. Tapi kalian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dapat juara di Pinsi itu. Itu momen berkesan di Ibu Rina. Karena apa? Ibu Rina sangat berkesan di momen Pinsi itu karena stigmanya kelas Amaraki itu sering di underestimate sama yang lainnya. Jadi Ibu Rina, ketika kalian bisa menunjukkan kalian itu bisa karena kalian berusaha, itu Ibu Rina senang sekali di situ. Itu momen paling berkesan yang nggak pernah Ibu lupakan ketika kita ambil kado sama-sama waktu hari Pinsi itu. Kemudian lagi yang momen paling berkesan itu ketika Ibu Rina ulang tahun, kalian kasih surprise untuk Ibu Rina. Itu kalian dekor kelasnya, Ibu Rina juga nggak nyangka kalian buat semeriah itu di kelas. Sampai Ibu Rina terkejut. Saat itu kalau nggak salah Ibu Rina pelajaran bahasa Indonesia hari itu pertama. Sampai Ibu Atan turun, bisikan ke Bu Rina, tolong naik ke atas dulu. Itu anak-anak lagi ngapain di atas? Ibu Rina terkejut dong, kirain kan ada buat masalah apa di atas. Di situ Ibu Rina nggak bisa lupa juga. Kemudian momen yang paling berkesan lagi saat kalian saat HGNI, kalian buat surprise-nya itu DIY bentuk kue tart dari karton, tapi lucu karena kan tempel-tempelnya warna pink semuanya. Kemudian kan dekor semuanya. Habis buat kayak gitu, kalian ini minta maaf sama Ibu Rina karena takut Ibu Rina marah-marah. Karena sebelumnya pernah bilang jangan ada buat apapun di hari itu. Seperti itu. Jika ingin mengulang waktu lagi, Ibu Rina ingin lebih banyak waktu bersama kalian di kelas. Untuk kita bicara santai-santai, belajar. Kemudian satu hal lagi yang Ibu Rina minta maaf sama kalian, Ibu Rina belum bisa tepatin keinginan kalian. Karena ketika kita belajar SKI kita ada bahas tentang ulama-ulama, kalian pengen pergi ke makam ulama, tapi Ibu Rina belum bisa. Banyak keinginan kalian untuk bisa ke makam ulama, Ibu Rina minta maaf ya, karena Ibu Rina juga nggak kan tahu sendiri gimana sih buat sekolah kita, jadi Ibu Rina minta maaf sekali. Kemudian jika yang Ibu Rina rindukan di kelas ini pastinya berisiknya kalian, kekompakannya kalian, dan pekanya kalian. Di balik sendirinya kalian, di situ Ibu Rina bisa lihat ada yang bisa mengarang puisi, ada yang jago gambar komik, ada yang bisa menulis novel, tapi dia diam-diam aja, nggak bilang-bilang, tapi Ibu Rina tahu siapa
dia bisa tapi dia tidak berani karena dia merasa karena dia masih malu-malu. Nak, jangan pernah malu lagi ya. Ibu Rina berharap nanti di sekolah yang baru kalian sudah tamat, kalian jangan pernah insecure lagi terhadap kemampuan kalian walaupun kalian berbeda dalam segi kemampuannya. Kalian punya bakat masing-masing yang nggak orang miliki. Itu jangan pernah insecure dan tidak apa-apa. Tidak seperti orang lain, itu biasa. Nah ya, Ibu Rina berharap semoga kalian semakin soleh, semakin pintar lagi mendengarkan orang tua, menjalankan perintah Allah. Dan Ibu Rina berharap semuanya selalu semangat, belajar, dan tidak pernah berputus asa. Yang ingin Ibu sampaikan ke depan, Ibu berharap setelah lulus dari Mi 27, kalian keluar dari Mi 27 dengan membawa harum nama Mi 27 sebagai anak-anak yang sopan, kemudian yang kreatif, kemudian anak-anak yang bijak, ya, dan hormat kepada orang yang lebih tua, terutama ibu dan orang tua, kemudian anak-anak yang soleh, anak-anak yang membanggakan dan berprestasi yang berasal dari Mi 27 Aceh Besar. Sukses selalu buat kalian. Ibu doakan semoga di tempat yang baru kalian menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Pesan terakhir Ibu untuk kelas 6 Alim, jaga selalu nama baik sekolah Mi 27 Aceh Besar, serta selalu terapkan kebiasaan positif yang sudah kalian dapatkan di sekolah ini, baik di sekolah lanjutan dan juga di rumah kalian. Dimanapun kalian berada, siapapun nanti guru kalian, hargai, hormati, sayangi mereka. Itu aja. Ada lagi? Kemudian rajin belajar anakku. Jangan lupakan Masa Ibu. depanmu sedang kamu masa depanmu sedang kamu raih. Kata-kata dari saya, menangis hari ini untuk tertawa di hari besok. Apapun rintangan dan halangan di hari ini, itu adalah satu hal yang manis yang akan kamu kenang besoknya dengan tersenyum dan bahagia. Itu aja. Jangan sampai lupakan Ibu ya. Tegur Ibu kalau jumpa di jalan. Sedih, sebenarnya banyak sekali yang ingin diungkapkan. Saya bangga sama anak-anak, rasanya gak mau berpisah, pengen selalu bersama mereka. Sekarang baru nampak kalau mereka itu betul-betul menyayangi saya sebagai wali kelasnya. Itu. Oke, peluk jauh Bu aja, peluk. Nanti kalau mereka gak ada lagi. Nggak ada lagi dimin Bu ya. Ya, ada lagi di Milan Baru. Rumah Ibu selalu terbuka kayak kakak-kakak kelas masih berkunjung ke tempat Ibu, ke rumah Ibu silaturahmi ketika Lebaran. Masih sampai sekarang. Harapan Ibu untuk mereka supaya menjadi lebih baik ke depannya dan membanggakan Mi 27 Aceh Besar. Kalau rela sebenarnya memang harus rela. Karena kalian akan menapaki jejak baru untuk menyongsong masa depan ke sekolah lanjutan, ya kan? Berat juga ada. Siapapun pasti berat melepaskan anak-anaknya yang selama ini selalu bersama, baik itu senang maupun susah, kita hadapi bersama di Mi 27 Aceh Besar. Dan harapan Ibu kepada anak-anak Ibu semua, semoga ilmu yang bermanfaat yang telah kalian dapatkan di Mi 27 ini menjadi modal bagi kalian di sekolah lanjutan. Tetaplah aktif, tetaplah menjadi anak-anak yang memberikan contoh-contoh baik di sekolah lanjutan. Sehingga nama baik Mi 27 Aceh Besar tetap harum di mana saja. Semoga kalian semua menjadi anak-anak Ibu yang sukses di masa depan. Ibu, mereka udah tamat, apa masih bisa main ke Mi 27 atau main ke rumah Ibu? Wow, kalau itu pertanyaan tentu saja boleh. Dan Ibu sangat mengharapkan kalian bisa hadir lagi ke sekolah, bisa juga ke rumah Ibu, karena itu adalah sesuatu yang memang kami tunggu. Seorang guru selalu menanti kedatangan murid-muridnya, baik itu yang masih belajar bersama di sekolah maupun yang sudah menjadi alumni. Oke. Yang terakhir peluk jauh Bu untuk mereka Bu. Peluk. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17?
Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. I'm not that easy to tame. You should see me under these lights. All my tears turn to ice. That's the sweetest escape. Every time the feeling kicks in, I might stay through the night. Bet you get it now. Rock that didn't I? 착각하지만 누가 누군지 와. Think you run of that? Guess we gonna be. You know I walk it, I'll talk it. 눈 감고 하나 둘 셋.
strong. Watch me running up the place. I'm already starting and my girls are on the way. Watch me upping up the place. Wanna see you bumping, baby, bouncing to the bass. Are you not entertained? I ain't gotta explain. I'm with all of my sisters, got him going insane, yeah. You know we on a mission, all gas, no brakes, yeah. Breaking out of this system, breaking out of this cage, yeah. Bet you get enough, ain't that enough? 순간 있지만 누가 누군지, oh. Think you're running out, just be gonna walk it, talk it. 눈 감고 하나, 둘, 셋. Labana, are you ready? Kitau, kitau, kitau mania. Kitau, kitau, kitau mania. Kitau, kitau, kitau mania. Kitau, kitau, kitau mania. Ora mangan lan duwe gaji bulanan. Lah wong dudu tak kantoran. Tonggo-tonggo padha isin yen kepethuk isih esuk. Aku wis ngelus manuk. Lungguh ndodak nyumet rokok manukku wis mantuk-mantuk. Enak dadi tak gandangan ditrateni yo lumayan. Setar seko mung laputan rawetiro sing pos-posan. Manuk sekti mondro kuno modal nekat karo donga. Mania kawan bayi manukku wani kemaki. Kitau, kitau, kitau mania. Ada makna cerita lama yang selalu dibawa. Diam-diam hati ini mengerti, teringat dan jadi ciri tentangmu, tentangmu. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi, kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Semua mimpi tinggi dan segala drama dijadikan canda di keluh bersama. Terkadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi, kenangan manis
senang deh.